Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami lanjutkan ilmu adab untuk mengingatkan khususnya diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada. Hadis baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, atau baginda Nabi Muhammad diutus, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Syekh Penadham menjelaskan dalam kitabnya Syah Ibnu Ya'mun tentang hukum memegang dan melihat kemaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima sikidda karobil yamini yumna'u lin nahyi fakhud tab'ini. Wa bima sikidda karobil yamini yumna'u lin nahyi fakhud tab'ini. Memegang zakar dengan tangan kanan itu dilarang, maka ambillah keterangan ini. Memegang zakar dengan tangan kanan itu dilarang, maka ambillah keterangan ini. Syekh Penadham menjelaskan bahwa memegang zakar, kawan, dengan tangan kanan hukumnya makruh, karena ada larangan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, la yamassu ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah ada salah seorang di antara kalian yang memegang zakar dengan tangan kanan. Larangan dalam atau dalam kitab ini atau dalam ilmu adab ini adalah bersifat makruh. Kalau dalam maksudnya larangan ini bersifat makruh tanzih atau demi memuliakan tangan kanan. Jadi dalam hukum syara'nya itu, hukum fikihnya itu, larangan ini hanya bersifat makruh, bukan pada hukum haram. Nabi juga bersabda, yamini li wajhi wa shimali lima tahta izari. Tangan kananku untuk mukaku dan tangan kiri untuk sesuatu yang ada di balik sarungku. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanat jumna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'uhudihi wa ta'amihi wa yusrahu li khalaihi wa ma kana minal adha. Tangan kanan Nabi Muhammad SAW itu digunakan untuk menyelesaikan perjanjian dan makan, sedangkan tangan kiri beliau untuk sesuatu yang dilakukan di belakang atau di toilet atau WC dan hal-hal yang menyakitkan. Kemudian Syekh Penadham juga menjelaskan, lamsu li farjin nadharun likulli takalumun indahu jaya khalli. Lamsun li farjin nadharun likulli takalumun indahu jaya khalli.
memegang vagina dan saling melihatnya, bercakap-cakap sewaktu bersenggama, semuanya itu terlarang adanya. Memegang vagina dan saling melihatnya, bercakap-cakap sewaktu bersenggama, semuanya itu terlarang adanya. Dalam bait tersebut Syekh Manato menjelaskan bahwa memegang vagina wanita hukumnya makruh, atau karena saling melihat vagina atau zakar, hal itu akan menyebabkan sakit mata dan menghilangkan rasa malu. Jadi hukum wanita ini sama dengan pria dalam perlakuan hukumnya. Dalam perlakuan hukum ini antara wanita dan pria itu sama. Kemudian terkadang juga melihat sesuatu yang dimakruhkan itu dapat mendatangkan rasa benci, sebagaimana juga yang dijelaskan dalam kitab An-Nasihat, di mana ada keterangan hadis baginda Nabi, idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzuru ila farjiha li anna dzalika yurisul ama. Apabila salah seorang di antara kamu bersenggama bersama istri atau hamba sahaya, maka jangan sampai melihat vaginanya, karena hal itu dapat menyebabkan kebutaan. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar menukil dari Imam Abu Hatim bahwa hadis ini termasuk hadis maudhu. Itu tentang penjelasan hukum melihatan. Sang Ummul Mukminin Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan atau menceritakan, ma ra'aitu dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattun wala ra'ahu minni wa in kunna lanaghtasilu fi ina'in wahidin takhtalifu aidina fi. Saya sama sekali, maksudnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya sama sekali tidak pernah melihat zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga tidak pernah melihat vaginaku. Tapi memang sesungguhnya kami berdua pernah mandi dalam satu wadah air, di mana tangan kami saling bergantian mengambil air dari wadah tersebut. Ini menceritakan Siti Aisyah pernah mandi bareng dalam satu ruangan dalam satu wadah air, yang mana saling bergantian mengambil air. Dari wadah tersebut, dari saling mandi bareng, kemudian saling bergantian mengambil air.
Kemudian di samping dimakruhkan pula bercakap-cakap waktu bersenggama, itu sebagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaksur ahadukumul kalama indal jima fa innahu minhu yakunul kharsu. Jangan ada salah seorang di antara kamu sekalian yang memperbanyak percakapan dengan istrinya ketika bersenggama, sebab hal itu akan mengakibatkan kebisuan pada diri anak yang terlahir. Begitu juga Imam Malik, Imam Ibnu Haji juga menjelaskan sebaiknya menjauhi segala perbuatan yang dibenci oleh manusia ketika bersenggama. Kemudian kita lanjut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam hal yang harus diperhatikan ketika junub. Ketika seseorang dalam keadaan junub, Imam Al-Ghazali menjelaskan jangan bercukur, hendaknya tidak bercukur atau memotong kuku atau mengeluarkan darah, agar kelak di akhirat ketika anggota jasad itu dikembalikan tidak dalam keadaan junub. Kemudian Syekh Manadhum menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal tawaddu sahi inda naumi ba'da jima'ihi bi ghairi laumi asahu ya sahi yana mutahiran ikhda taharataini hadza ikhtabiran. Hendaklah Anda wudu wahai kawan jika hendak tidur setelah bersenggama. Hendaklah Anda wudu hai kawan jika hendak tidur setelah bersenggama. Maka Anda tidak ditegur supaya orang tidur hai kawan dalam keadaan suci. Salah satu dari dua kesucian, cobalah keterangan ini. Syekh Manadhum menjelaskan bahwa orang yang junub, baik laki-laki maupun perempuan, disunahkan untuk wudu ketika hendak tidur. Apabila jika mandi terlebih dulu, itu lebih baik karena tidur dalam keadaan suci dari hadas besar. Kemudian dalam kitab Al-Mudawwamah, Imam Malik berkata, orang junub baik di waktu siang maupun malam jangan sekali-kali tidur sebelum dia berwudu, sebagaimana wudunya ketika akan melaksanakan sholat. Kata-kata Syekh Manadhum dalam kata wal yatawaddo, hendaklah Anda berwudu, itu bersifat sunnah. Karena wudu tersebut dilakukan hanya untuk halnya. Wudu itu untuk sebagaimana seperti halnya wudu orang yang akan melakukan sholat. Namun apabila kesulitan dalam hal berwudu atau tidak ada air, maka tidak disunahkan untuk bertayamum. Karena wudu ini tidak batal sebagaimana hal yang dapat membatalkan wudu, kecuali hanya batalnya itu karena bersenggama. Dalam kitab Al-Mukhtasar juga wudu orang yang hendak tidur tidak bisa diganti dengan tayamum. Orang yang wudu untuk tidur tidak bisa diganti dengan tayamum. Kemudian Al-Imam menjelaskan juga dalam suatu bait teka-teki, idza su'ilta wudu alaysa yunqidhuhu illal jima'u wudu'ul naumi lil junubi idza
su'ilta wudu'an laisa yungkiduhu illa jima'u du'un naumi lil junubi. Jika Anda ditanya tentang wudhu yang tidak batal kawan, kecuali batalnya karena bersetubuh, maka jawablah wudhunya orang yang hendak tidur dalam keadaan junub. Jika Anda ditanya tentang wudhu yang tidak batal kecuali karena bersetubuh, maka jawabnya adalah wudhunya orang yang hendak tidur dalam keadaan junub. Tuh. Nah, hukum kembali mengingatkan bahwa hukum larangan ini bersifat makruh. Dalam syarat itu bersifat makruh. Tapi bagaimanapun dalam ilmu adab, ketika hukum larangan, hukum dilarang itu pasti ada suatu mudarat, suatu kemudaratan. Seperti halnya gini, ketika orang junub mau makan dianjurkan untuk berwudu, karena makan dalam keadaan junub dapat menyebabkan kefakiran. Nah, itu ada suatu hal yang mudarat di balik larangan tersebut. Sebagaimana juga hukum adab ketika ada orang alim. Al ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris, penerus para nabi. Otomatis beliau-beliau ulama itu adalah orang yang dikasihi, orang yang dicintai Allah, perwakilan dari utusan Allah, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kemudian ketika ada dalam hukum adab itu, ketika orang berjalan melintasi di depan orang alim, atau ketika proses berjalan mendahului orang alim, itu dapat menyebabkan kefakiran. Di sini adalah ada sisi mudaratnya. Apalagi kalau dalam hal ketaatan, atau dalam hal suatu perintah, adab itu bisa menjadi suatu teguran apabila dilanggar. Contoh, ketika dalam hubungan suami istri berumah tangga, ketika seorang istri ada rasa dongkol yang luar biasa, bertubi-tubi karena kejengkelan kepada sang suami, karena suami tidak ada ketegasan dalam antara membelanya dengan orang tuanya, kemudian rasa sifat dongkol disimpan berlarut-larut akan menyebabkan teguran Allah